Yang pertama kan karena waktu itu pilihan dari fakultas pun hanya dua. Jadi yang pertama itu praktisi, yang kedua akademisi. Jadi salah satu dari keduanya itu akademisi kan salah satunya juga mengajar itu. Jadi yes, waktu itu juga kenapa saya sendiri memilih untuk mengajar karena waktu itu juga mepet gitu untuk masalah tanggalan mengajukan proposal, akhirnya wis seadanya gitu akhirnya ngajar. Kalau di antara teman-teman yang lain, saya yang nggak pernah mondok gitu. Jadi kayak punya pengalaman baru, suasana baru di pondok. Terus kalau kesulitannya itu ya waktu ngajar itu sih, kayak misalnya menyesuaikan, kayak waktu rame itu kadang nggak bisa dikontrol anak-anaknya kayak mungkin sama sih, kayak bukan pesan ya, kayak keluh kesah dari kita. Iya, disampaikan aja. Keluh kesah dari kita juga. Sebenarnya awalnya kita itu akan dipetakan, akan dicarikan oleh fakultas gitu kan, tapi ternyata diserahkan semuanya kepada kita. Mahasiswa. Jadi kayak aduh bingung, gelabakan, kayak mau kemana gitu kan. Jadi kan kita udah kayak pasrah aja lah gitu, ternyata kita yang cari sendiri. Jadi agak kasihan juga untuk adik-adik ke depan kalau sama kayak kita. Semoga kedepannya dari fakultas akan lebih baik lagi dan semakin lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman bersama aku Evi Kurnia Putri di Fahum Winsa. Kali ini kita akan ngobrol lagi sama mahasiswa BSA yang juga sudah menyelesaikan tugas MBKM mereka. Langsung aja kita kenalan sama kakaknya. Ya. Baik, perkenalkan, nama saya Aska Askia, biasa dipanggil Aska. Saya dari Prodi mahasiswa Sastra Arab, Bahasa dan Sastra Arab semester 6. Oke, lanjut Kak. Perkenalkan, nama saya Syalniska, biasa dipanggil Alin, dari Prodi BSA semester 6. Ya, halo, kenalin, aku Jumati Nurul Hikmah, biasa dipanggil Nuril, dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab, sama juga semester 6. Oke, hari ini kita akan sharing-sharing santai aja ya Kak, tentang pengalaman gimana sih kegiatan di magangnya, di tempat magangnya itu seperti apa. Nah, kalau boleh tahu kakaknya ini magang di mana? Di Madrasah Aliyah Bilingual Terpadu di daerah Junwangi Krian. Jadi di Madrasah Aliyah. Ngajar berarti Iya, ya? mengajar. Kalau kakaknya? Kalau saya sendiri di ini Pondok Pesantren Al-Fitro Kedinding. Oh, wow. Terus? Saya di kantor wilayah Kementerian Agama di Sidoarjo, tapi yang Provinsi Jawa Timur. Kalau dilihat dari kakak berdua ini ngajar ya berarti ya di sana? Kalau saya sendiri sama yang lain itu nggak ngajar aja sih Kak. Jadi kayak misalnya nanti ditempati di bagian administrasi itu bisa, nanti waktu ada ustazah yang nggak masuk atau ustadznya nggak masuk baru ngisi kelas gitu. Jadi nggak pure ngajar aja. Oh berarti nggak ditentukan gitu ya hari ini ngajar atau enggak gitu, berarti harus menggantikan aja. Tapi kalau kakak ini? Ya, kalau dari saya sendiri kebetulan kami kan di Madrasah Aliyah Bilingual itu 2 orang, dan kami diberi tugas untuk bisa mengajar bahasa Arab di sana. Dan sama juga sama mbaknya, kalau semisal di sekolahan itu ada jam-jam kosong gitu, kita yang masukin. Berarti meskipun enggak bahasa Arab tetap mengajar gitu ya? Ya. Sulit berarti ya? Ya lumayan. Kakaknya sendiri? Kalau aku lebih kondisional aja sih, kayak di sananya perlu bantuan apa atau bantuan yang kurang pegawai, kayak kerjaannya lebih banyak gitu, kita ngisi di situ. Tapi spesifiknya kita ada di bidang pendidikan madrasah di Penma. Oke. Nah, aku juga udah sempat tadi ngobrol ya sama anak-anak BSA juga, dan beberapa juga banyak yang memilih untuk ngajar gitu. Tapi
ini apa namanya, kan katanya nggak diberikan mata kuliah, bukan nggak diberikan ya, sedikit gitu mata kuliah tentang ngajar. Nah, Ya. kenapa akhirnya memilih untuk di madrasah gitu? Alasannya yang pertama kan karena waktu itu pilihan dari fakultas pun hanya dua. Jadi yang pertama itu praktisi, yang kedua akademisi. Jadi salah satu dari keduanya itu akademisi kan salah satunya juga mengajar itu. Jadi yes, waktu itu juga kenapa saya sendiri memilih untuk mengajar, karena waktu itu juga mepet gitu untuk masalah tanggalan mengajukan proposal, akhirnya wis seadanya gitu, akhirnya ngajar. Tapi akhirnya tetap enjoy ya Iya, tetap ketika enjoy. mengajarnya itu. Kalau kakaknya sendiri, kenapa memilih untuk mengajar juga? Ya sama sih kayak masnya, kayak ya waktu itu juga kan ada dua pilihannya, terus juga bingung mau nyari apa, akhirnya memutuskan sama anak ngajar itu tadi di pondok. Kenapa kok kayak nggak tertarik sama praktisi itu tadi? Bukan nggak tertarik karena apa ya, waktu itu saya memilih untuk mengajar karena saya juga pertama ingin balik ke pondok dulu. Oh, Maksudnya alumni dalam pondok artian berarti. ya Flashback. ya flashback kembali lah, tapi dengan cara yang berbeda. Keren-keren. Dulu Flashbacknya kan malah memberikan ya, Ya, alhamdulillah. mengajar gitu. Dulunya belajar, Sekarang sebenarnya mengajar. sekarang Iya, mengajar benar-benar. gitu, ya. Kalau Jadi saya kakaknya gitu sendiri? sih. kalau saya sebenarnya awal itu milihnya nggak langsung di Kemenak, nggak langsung di Kanwil. Cuma ada beberapa opsi. Cuma yang bikin yakin untuk ke Kanwil itu sebelum-sebelumnya cutting-cutting kita itu ada yang di sana dan memberikan kayak worth it gitulah di sana. Kita dapat sertifikat dan emang itu ada di bawah pemerintahan gitu, negeri gitulah. Jadi kayak ya udahlah, yakin di sana aja gitu. Oke. Nah, terus apa sih kesulitan ketika ini kan mengajar ya? Tadi kan saya udah sedikit ngomong kalau di mata kuliahnya itu nggak terlalu diajarkan tentang mengajar itu tadi. Nah, untuk kesulitannya mengajar anak-anak, anak mengajar apa nih? Madrasah Aliyah. Oh, madrasah Aliyah. ya. SMA berarti ya. SMA. Kelas berapa? Kelas 10 dan 11 kebetulan Oh. kami disuruh mengisi kelas 10 Oke. dan 11 saja. Itu ada kesulitannya nggak? Karena itu kan udah anak-anak yang udah gede ya. Iya. Mungkin kayak sulit diatur atau gimana gitu. Ya, kalau dari kami yang magang di sana itu kesulitannya mungkin waktu kita disuruh mengisi semua kelas, kalau semisal memang guru pengampunya tidak hadir. Karena kita kan basicnya sastra Arab nih. Iya, benar. Kalau semisal kita masuk kelas IPA, fisika gitu kan, otomatis kan kita harus apa ya? Harus menyesuaikan, dan kita pun diberi penugasan itu ya kita sekedar hanya bisa menyampaikan saja, tetapi belum bisa menjelaskan Oh, karena iya, itu iya. bukan passion kita gitu. Kesulitannya di situ. Bener. Nah, tapi untuk materi di anak sekolah ya, Ya, kan kakak ini kan sastra Arab, sastra murni ya. Iya. Tapi kalau untuk mengajarkan harus tarbiyah atau pendidikan. Nah, Iya, itu iya, ada benar-benar. perbedaan nggak materinya gitu? Untuk materi sih kita mengikuti sebenarnya. Kita mengikuti instansi. Jadi kalau di sekolahan saya sendiri itu ada kayak modulnya sendiri gitu. Jadi kita ya sekedar cuma di briefing untuk bisa mengisi kelas-kelas yang kosong. Kemudian kita juga mengajar di sana, mengajar bahasa Arab. Kita sudah diberi materi. Jadi ya Oke. kita sudah diarahkan lah istilahnya. Kayak menyesuaikan Ya, aja gitu. menyesuaikan saja. Kalau kakaknya kesusahannya karena Kedending ini kan pondok yang besar banget ya. Mungkin ada kesulitan atau bahkan senang-senang aja. Ya kalau seneng iya, soalnya kalau di antara teman-teman yang lain saya yang nggak pernah mondok Oh. gitu, jadi kayak punya pengalaman baru, suasana baru di pondok. Terus kalau kesulitannya itu ya waktu ngajar itu sih, kayak misalnya menyesuaikan, kayak waktu rame itu kadang nggak bisa dikontrol anak-anaknya kayak ya.
apalagi anak-anak, apalagi sulit ya menyesuaikan keadaan di pondok itu Iya. tadi, karena kakaknya kan katanya tadi belum pernah mondok. Iya. Tapi culture shock nggak Kak, pas di sana? Di sana ada kultur shock kayak ngeliat oh pondok itu gini Oh. gitu. Berarti tinggal di asramanya? Enggak, kebetulan sebenarnya itu kalau dari kebijakan sebelumnya yang pernah magang di sana Mm-mm. itu kayak ya disuruh di asramanya. Cuman karena nggak tahu ya kemarin itu nggak diperbolehkan, jadi kayak PP. Oh PP, jauh nggak itu kak? Lumayan sih, setengah jam. Tapi kalau misalkan kakak disuruh untuk tinggal di asramanya ini, Iya. kakak bersedia? Ya nggak juga, nggak enak juga. Iya iya. Kalau kakaknya sendiri ada kesulitan nggak? Kesulitan pastinya banyak karena di Kanwil di Kemenak itu kan benar-benar kita kayak terjun di Iya, dunia kerja gitu kan. Apalagi kita tuh lebih ke sastra Arab kan, kayak tugas aja kita banyak yang kayak masih nulis tangan kayak gitu. Jadinya otomatis tahun kemarin juga pas lagi SMA juga kayak nggak mondok gitu kan. Kita nggak pernah pakai laptop segala macam, jadi masih terbilang kita agak gaptek gitu lah kan ya. Dan untungnya dari pihak sananya kayak benar-benar ngerangkul banget gitu loh, kayak ngajarin dari awal, bener-bener kayak ya udah kita dibimbing aja di sana gitu. Jadi sulit tapi kitanya dirangkul gitu dari pegawai-pegawainya, jadi enak aja ngejalaninnya, enjoy. Oke. Nah, aku juga mau dengar nih pesan dan kesannya dari kakak waktu magang, karena mungkin nanti bisa dijadikan motivasi untuk adik tingkat yang nantinya akan magang juga, karena ini kan tahun pertama magang ya, jadi mungkin memang sulit sepertinya ya. Iya. Oke, dari kakaknya dulu mungkin kesan dan pesannya. Pesannya sih mungkin ya untuk adik-adik yang besok akan magang lebih dipersiapkan dari awal sih kalau saya sendiri, dan juga saya berpesan kepada pihak fakultas juga agar bisa dipetakan lah, paling enggak itu anak-anak itu tidak kebingungan nanti mau milih kemana, jadi bisa disesuaikan passionnya masing-masing setiap mahasiswa yang ada di sastra Arab terutama. Berarti nggak campur gitu ya? Iya, nggak biar nggak nggak bingung juga, campur-campur benar-benar. gitu. Kemudian ya sudah ada gitu loh tempat-tempat instansi yang akan dituju gitu. Barangkali kan memang setelah adanya MPKM ini kita magang, barangkali nanti ada MOU yang memang MOU itu bisa berkelanjutan untuk adik-adik tingkat kita ya, diusahakan biar nanti ada tempat-tempat yang pasti gitu. Mempermudah ya berarti Mempermudah, ya. Kalau kakaknya sendiri kesan dan kesannya apa nih? Kesannya Karena kayaknya seru gitu ya di pondok yang sebesar itu. iya sih, kayak yang nggak tahu kayak di bagian administrasi akhirnya jadi tahu, itu sih lebih. Terus kalau pesannya ya mungkin ya itu tadi lebih dipersiapkan, soalnya dari pihak fakultas kemarin juga nggak kayak nggak diarahin apa-apa, tiba-tiba kayak kalian harus nyari ini di sini kan kita juga nggak tahu. Yang sabar ya. Ya karena mungkin karena ini tahun pertama mungkin ya, Iya. jadi mungkin ya dari kedua pihak pun masih sangat Iya, sulit. masih meraba-raba. Iya, sama-sama sulit Ya, nggak juga. apa-apa. Buat evaluasi saja. Iya, untuk evaluasi kedepannya semoga didengar kalau kakaknya. Semoga saja. Dan nggak hanya didengar juga bisa. Iya. Terlaksana. Kalau aku sendiri mendapatkan pengalaman yang luar biasa tentunya dari Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Timur tersebut. Sangat banyak pembelajaran yang saya dapat dan teman-teman juga. Dan pesannya mungkin sama sih, kayak bukan pesan ya, kayak keluh kesah dari Iya. kita. Iya, disampaikan aja. Keluh kesah dari kita juga sebenarnya awalnya kita itu akan dipetakan, akan dicarikan oleh fakultas gitu kan, tapi ternyata
diserahkan semuanya kepada kita. Mahasiswa. Jadi kayak aduh bingung, gelabakan kayak mau kemana gitu kan. Jadi kan kita udah kayak pasrah aja lah gitu. Ternyata kita yang cari sendiri. Jadi agak kasihan juga untuk adik-adik ke depan kalau sama kayak kita. Semoga kedepannya dari fakultas akan lebih baik lagi dan semakin lebih baik lagi. Akhirnya sedapatnya gitu ya. Iya, Dan seadanya, nggak sesuai. mepet-mepet gitu. Yang nantinya juga akan berat ketika menjalani itu Iya. ya. Kadang-kadang gitu. Semoga setelah ini tidak terjadi lagi. Iya. Oke teman-teman, itu tadi pengalaman yang sudah dibagikan oleh kakak-kakak tingkat dari Prodi BSA. Semoga apa yang disampaikan menjadi motivasi, menjadi bahan evaluasi, dan juga menjadi penggerak untuk kita semua. Semoga apa yang disampaikan tadi menjadi sumber semangat untuk adik tingkatnya ketika nanti sudah sampai di titik ini. Jangan lupa untuk terus saksikan podcast MBKM di YouTube Fahum Uinsah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.